Hey yo Tsamagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kita akan bahas dan mereview manga Blue Lock chapter 310. Namun sebelumnya, Tsamagon ingatkan lagi apa yang terjadi pada chapter lalu di mana Isagi sempat bertemu dengan salah satu sosok karakter yang benar-benar aneh yang bernama Bani Iglesias. Dia ternyata adalah salah satu penyerang dari tim Barcelona yang masih berumur di bawah 20 tahun. Kemudian diceritakan bahwa terjadi kesepakatan iblis antara Nagi dan juga Buratsuta, di mana Buratsuta mengatakan bahwa dia akan meloloskan 3 pemain lagi yang akan dia rekomendasikan untuk masuk ke 23 pemain Blue Lock. Dan kita pun mendapatkan kabar bahwa Jepang akan masuk dengan satu grup bersama dengan Nigeria, Prancis, dan juga Inggris. Chapter terakhir memperlihatkan Igarashi yang bertemu dengan Nagi yang akan membicarakan sesuatu. Kali ini bagaimanakah cerita selanjutnya dari Blue Lock? Silahkan like dan share video ini nanti jika kalian suka dengan pembahasan Tsamagon kali ini. Cerita ini sebagian besar mengisahkan tentang pertemuan antara Igarashi dan juga Nagi yang melanjutkan chapter sebelumnya, di mana mereka berdua bertemu di arena permainan. Perlu diketahui dulu bahwa dua orang ini adalah pemain Blue Lock yang tidak terpilih dalam menuju tahap berikutnya untuk main di Piala Dunia U20 selanjutnya. Halaman pertamanya memperlihatkan mereka terlihat berjalan-jalan di kota diikuti dengan beberapa kerumunan dan juga gedung bertingkat dengan sunyinya malam pada saat itu. Catatan awal yang kita dapatkan dari chapter ini, dua orang yang dibawa ke kota atas saran Igarashi. Di sini Igarashi berkata, "Aku bilang aku akan ke sekolahmu, tapi aku bertanya pada salah satu teman sekelasmu dan mereka bilang orang itu selalu nongkrong di arena permainan, jadi aku menemuimu di sana." Nagi pun bilang bahwa Igarashi ini akan jadi orang yang mencurigakan. Mereka kemudian tiba di tempat bermain anak-anak di sebuah lapangan. Di sini pun percakapan mereka kembali dilanjutkan. Nagi kemudian bertanya ke Igarashi tentang apa yang sebenarnya dia inginkan sampai-sampai dia membuntuti dan menyelidiki di mana keberadaan dari Nagi berada. Igarashi ternyata belak-belakan bertanya tentang apa yang selama ini dia lakukan dengan sepak bola selepas Nagi sudah tak lolos dan keluar dari Akademi Blue Lock. Nagi menjawabnya bahwa dia belum memutuskan apa yang akan menjadi kegiatannya setelah berhenti untuk bermain sepak bola. Igarashi bilang bahwa dia benar-benar mengerti kondisi yang dialami oleh Nagi saat ini karena dia juga ada dalam tempat yang sama, di mana Igarashi kebingungan dalam mencari fashionnya saat ini setelah keluar dari tempat tersebut. Nagi kemudian tak mengerti tentang apa yang dibicarakan oleh Igarashi terkait dengan mengapa dia juga mengerti keadaannya sekarang. Nah, disinilah Igarashi menjawabnya dengan tegas bahwa teruslah bermain sepak bola. Nagi tentu bingung mendengar hal ini dan bertanya balik, apakah dia sekarang setuju dengan kata-kata yang diucapkan oleh Isagi? Igarashi bilang bahwa dia tak setuju akan hal tersebut dan itu hanya egonya saja. Dan oleh karena itulah dia tersingkir bersama dengan Nagi di kompetisi tersebut. Igarashi balik bertanya lagi ke Nagi saat Nagi ini menyadari bahwa dia sudah kalah dalam kompetisi tersebut. Apa yang sebenarnya dia rasakan pada saat itu? Nagi menjawabnya bahwa dia tak benar-benar mengerti akan hal tersebut. Igarashi kemudian bilang bahwa dia benar-benar sangat frustasi akan hal tersebut. Namun, di samping itu, dia juga merasa sangat senang karena dia sudah bisa mengejar mimpinya menjadi pesepak bola profesional. Apapun hasilnya, dia tentu akan sangat bangga bisa bertarung di panggung tersebut dan Igarashi mewujudkan mimpi itu dan meminjam kata-kata dari Eigo Jinpachi. Igarashi kemudian bertanya ke Nagi, apakah dia sudah merasa puas akan pencapaiannya saat ini? Nagi menjawabnya bahwa bahkan jika kau tak merasa puas, masih ada hal-hal yang terkadang harus kau lepaskan. Igarashi bilang bahwa tak mungkin dan tak ada batasan untuk bermimpi. Apa yang ada dalam mimpi hanyalah seukuran kapal dan mimpi yang kumiliki untuk menjadi seorang profesional adalah kapal yang cukup besar untuk mempertaruhkan nyawaku. Namun untuk kapal yang disebut menjadi yang terbaik di dunia sangatlah terlalu kecil. Jadi aku merasa kuat ketika sudah meninggalkan Blue Lock. Jadi jangan terlalu bersemangat karena ada beberapa mimpi di dunia ini yang tidak seharusnya kau miliki. Aku sudah memutuskan dan aku datang ke sini untuk memberitahumu hal ini. Yup, dan disinilah pertanyaan krusial dilontarkan oleh Igarashi kepada Nagi. Igarashi bertanya tentang apakah Nagi sedang diincar oleh orang yang mencurigakan untuk bergabung dengan tim U20 melalui suatu jalur rahasia.
Nagi pun bilang bahwa memang ada seseorang yang menawarkan posisi tersebut, dan dia bilang itu pun tidak masuk akal. Igarashi lantas mengatakan bahwa ada orang tua yang mencurigakan dan mengapa dia tidak datang padanya saja. Nagi kemudian menjelaskan kepada Igarashi ini bahwa dia sudah menolak tawaran yang diberikan oleh orang tua yang mencurigakan tersebut. Nagi beralasan bahwa dia tak ingin untuk menghancurkan mereka semua, dan untuk saat ini dia tak bisa mengkhianati Blue Lock. Igarashi bertanya apakah itu satu-satunya alasan mengapa dia menolaknya. Nagi pun dengan tegas mengatakan yap, itu hanya alasan satu-satunya. Igarashi kemudian terlihat tak percaya dengan bereaksi atas jawaban yang diucapkan oleh Nagi yang menolak tawaran menggiurkan untuk masuk lagi ke Blue Lock tersebut. Igarashi kemudian menjelaskan menurut pandangannya bahwa Nagi lah yang mengkhianati Blue Lock lebih dari siapapun. Mendengar hal tersebut, tentu saja Nagi kebingungan mengapa dia yang dikatakan oleh Igarashi yang menjadi pengkhianatnya. Igarashi menjelaskan bahwa Nagi sudah melakukan umpan di saat-saat terakhir dan itulah yang menyebabkan dia kalah. Menjadi penyerang terbaik di dunia, apa yang bisa seseorang lakukan adalah kebalikan dari ide tersebut. Dan Nagi mengatakan bahwa dia tak bisa mengkhianatinya. Igarashi kemudian berkata bahwa itu benar-benar sangat menyedihkan dan dia tak percaya bahwa Nagi ini akan berani kembali ke sini lagi. Igarashi kemudian meluap-luapkan emosinya dengan bilang, tapi jika impianmu begitu lemah hingga kau menyerah hanya karena apa yang dipikirkan oleh orang lain, maka berhentilah sekarang. Nagi kemudian agak kesal mendengar hal tersebut dan bilang, apa kau sedang mencari masalah denganku? Disinilah kemudian Igarashi curhat menceritakan bahwa orang tuanya menentang mimpinya dari awal. Dan ketika dia bergabung dengan Blue Lock, Igarashi sudah meninggalkan rumah dengan persiapan yang sangat matang dan tekad yang benar-benar kuat. Entah bekerja di kuil seumur hidupku jika aku kalah dan atau menjadi pemain pesepak bola profesional. Igarashi mempertaruhkan mimpinya dan juga berisiko pada saat dia meninggalkan orang tuanya. Kalau misalkan Igarashi punya bakat seperti Nagi, dia tentu akan berusaha menjadi yang terbaik di dunia dan tidak peduli seberapa payah atau menyakitkan hal tersebut. Dengan rasa yang meluap-luap inilah, Igarashi berupaya untuk menekankan kepada Nagi bahwa bakat yang dimilikinya harus benar-benar tumbuh lagi dan apapun cara harus dilakukannya. Igarashi kemudian meminta maaf sudah turut campur atas hidup dari Nagi ini. Dan menariknya adalah Nagi kemudian terlihat berterima kasih kepada Igarashi karena sudah datang untuk menemuinya dan dia akan menjadi biksu yang baik ke depannya. Nah, di sini mendengar kata yang diucapkan oleh Nagi menjadi biksu ini tentu membuat Igarashi benar-benar kesal. Dia balik bilang bahwa dia akan menjadi pesepak bola profesional, tidak akan mungkin menjadi biksu. Dan dengan hal ini, Nagi langsung pergi begitu saja meninggalkan Igarashi. Nagi bilang bahwa dia sudah cukup muak mendengar ocehan temannya tersebut. Yep, dan kita pun sampai pada akhir panel chapter 310 ini. Nagi terlihat sudah mulai bersemangat. 2 hari menuju Piala Dunia U20. Catatan akhir yang kita dapatkan di chapter ini adalah sebuah langkah dari masa lalu menyalakan kembali api di hati seseorang. Kejeniusan yang bangkit kembali tak akan berhenti. Yup, jadi sekian pembahasan tambahan terkait dengan Blue Lock chapter terbaru ini. Silahkan komen dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasannya ya. Kita akan bertemu lagi karena di chapter depan Blue Lock akan rilis seperti biasa.